Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Serius, makanya dia ngambil spesialis. Yang kamu ngomong itu 100.000, 150.000 itu kalau dia dokter spesialis, Franky. Dok, ini saya mau ngobrol sama dokter masalah tugas dan tanggung jawab kita nih, Dok. Kalau saya kan jelas, kalau supir akap itu kan tugas tanggung jawab saya mengantarkan penumpang dengan selamat nyampe ke tujuan, ya. Nah, sekarang Dokter Jaya nih. Dokter Jaya kan dokter. Nah, problemnya adalah dokter itu kan banyak banget tuh, Dok. Dia punya bidang-bidang spesialisnya. Itu apa diatur secara umum atau masing-masing ada SOP-nya sendiri-sendiri, Dok? Nah, begini. Kalau di Indonesia kita punya sistem hukum Indonesia ya yang berlaku sampai saat ini. Ada namanya lex spesialis. Lex itu undang-undang. Undang-undang yang khusus. Ada lex generalis, undang-undang umum. Nah, undang-undang umum misalnya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kalau misalnya orang bunuh si A membunuh si B, maka dia harus dihukum. Itu adalah aturan yang berlaku untuk semua masyarakat siapapun, nggak lihat profesinya. Tapi kalau dokter yang melakukan tindak pidana, dia nggak tunduk sama itu, tunduknya sama hukum yang khusus. Namanya lex spesialis. Makanya di dalam hukum Indonesia, kalau dia bukan dokter, dia ikut KUHP. Tapi kalau dia melakukan praktek kedokteran kemudian dibikin salah, yang dipakai adalah undang-undang praktek kedokteran, khusus undang-undang buat dokter atau undang-undang kesehatan. Kalau di sini misalnya KUHP bilang hukuman 5 tahun, di sini bilang 15 tahun, yang berlaku yang 15 tahun. Tapi kalau dokter perkosa orang masuknya ke yang umum kan? Karena perkosa siapapun. Tapi kalau orang dokter nyuntik orang sampai kemudian dia meninggal, itu kedokteran kan? Ya, artinya jika perbuatannya itu berhubungan dengan tindakan sebagai profesi. Nah, makanya kalau ditanya misalnya, dokter tuh paling takut sama apa, Franky? Sama orang hukum. Wah, ini jeruk makan jeruk nih, Dok. Lo orang paling takut sama orang hukum. Bukan. Kenapa? Maksud saya dokter Jaya tuh udah dokter, sarjana hukum pula. Nah, berarti kan dokter jeruk makan jeruk. Enggak, justru salah satu alasan saya belajar hukum tuh karena itu. Motivasi yang terbesar. Nah, sekarang gini, contoh nih, kita jangan ngomong dokter spesialis ya. Spesialis nggak sebanyak dokter umum. Dokter umum, kalau dia praktek, kamu pergi ke dokter umum praktek. Kamu praktek dapat berapa duit? Apanya, Dok? Nariknya berapa duit dari pasien? Dokter umum nih, di puskesmas deh, atau di praktek umum. Di rumah praktek. Nah, itulah saya, Dok, kelemahan saya, Dok. Enggak, tapi masalah dengar lah pegawai atau siapa atau perkiraan saya, Dok, ya, artinya saya udah lama gak ke dokter, Dok. Iya, problemnya itu salahnya kamu lah, kamu kesian lah orang dokter. Tahu saya sekitar 150.000 kali, Dok. Ya banyak amat, Franky. Itu kan perkiraan saya. Kamu pergi ke puskesmas dengan BPJS sekarang itu paling dia dapatnya 5.000, 10.000. Dokternya dapatnya berapa duit? Iya. Saya pikir saya bayarnya berapa duit. Enggak, bayarnya mungkin 20.000, masuk dokter paling 10.000. Bisa lebih rendah lagi. Serius tuh? Serius. Makanya dia ngambil spesialis. Yang kamu ngomong itu 100.000, 150.000 itu kalau dia dokter spesialis, Franky. Saya ada satu dokter spesialis, bahkan ya sekali datang konsultasi aja 1 juta itu. Ya 1 juta, sekolahnya 16 tahun, 10 tahun. Masuk di akal dong. Ya. Enggak, makanya itu saya cuma ngomong secara umum. Anggap deh dokter yang secara biasa di dokter umum. Kamu berobat ke dokter umum, kasih obat misalnya 20.000, maksimal 50.000, maksimal. Itu dengan obat tuh. Tapi kalau tanpa obat paling sama dia paling 10.000, 20.000. Nah, sekarang sekali waktu dia suntik orang. Alergi, shock, masuk ke rumah sakit, ke UGD, pasti pasiennya marah dong. Dokternya digugat, minta duit, aduh ganti rugi begini karena dokter suntik kemudian dia jadi segitu.
Yang diminta sama dia berapa duit, Franky? Bisa 1 miliar, Franky. Paling sedikit 200 juta paling sedikit. Nah sekarang kebayang nggak? Kalau kamu jadi dokter, yang udah sekolah nih 6 tahun nih, sekolah 6 tahun, kan masuk ke kedokteran itu satu profesi yang penuh resiko, betul nggak? Karena yang datang bukan orang normal, kalau nggak sehat. Nah, tapi dokter juga bukan Tuhan. Kalau orang sakit datang ke dokter, diobatin, bisa baik, bisa tidak membaik, bisa lebih buruk, bisa cacat, bisa mati, betul nggak? Karena yang datang ke dia emang orang yang nggak diapa-apain juga bisa mati, bisa cacat, bisa ini. Dokter kan berusaha yang terbaik. Dia dapat jasa dari harus itu. Tuh, Dok, harus yang terbaik. Dia dapat jasa. Tapi kemudian kalau kondisinya seperti itu nggak diapa-apain pun bisa jadi buruk. Kemudian kalau setiap buruk dokter disalahin, kira-kira misalnya contoh saya nih, saya praktek sebagai dokter umum. Praktek satu hari dapatlah misalnya 10 pasien. Sekali pasien, satu pasien tiba-tiba saya suntik alergi, masuk rumah sakit, digugat 200 juta. Kira-kira untuk ngembaliin 200 juta saya perlu berapa ratus pasien lah gitu. Artinya seorang dokter yang sekali waktu meleset itu resikonya buat dia besar. Tetapi sekarang pertanyaannya, kalau hasilnya tidak baik, kan yang orang mau ke dokter adalah dia berobat ke dokter maunya sembuh. Kan tapi bisa juga kalau Tuhan tidak menghendaki dia tidak sembuh. Bisa juga terus-terus begitu, bisa juga jadi kronis, bisa juga jadi cacat, bisa juga jadi mati. Nah kalau itu terjadi, dokter selalu disalahkan. Kira-kira dokternya mau praktek nggak? Sekali dia salah kepleset, dia habis semua duitnya, mungkin selama 10 tahun apa segala macam uang yang dikumpulkan tuh habis sama sekali, cuma sekali gitu. Padahal tuh belum tentu salah dia. Belum tentu salah dia. Artinya gini, makanya di dalam hukum kedokteran ada yang namanya tanggung jawab dokter. Kapan sih dokter bertanggung jawab apa enggak? Nah, itu yang saya mau ngomongin di dalam kesempatan ini. Sekarang saya mau nanya, tanggung jawab dokter itu ada besar, ada kecil, tapi dokter tuh tetap harus bertanggung jawab. Jangan sampai dokter main seenaknya udah begini, pasiennya begini, dia nggak dia tidak bisa disalahkan. Itu dokter kan nggak kebal hukum kan. Tapi sekarang kita ambil beberapa istilah. Ini pengertian istilah inilah yang penting buat orang kalau mau menggugat dokter atau mempersalahkan dokter. Ada namanya efek samping. Ada namanya komplikasi. Ada namanya lalai. Ada namanya salah. Nah sekarang kira-kira nih, kamu itu bahasa Indonesia, saya nggak ngomong bahasa Inggris ya. Efek samping, apa yang kamu maksud? Apa yang kamu ketahui tentang efek samping itu? Apa sih efek samping itu? Kalau sambil bercanda sih, efek samping efek yang bikin kita melar ke samping, Dok. Nah, efek samping itu sesuatu yang dalam tanda kutip itu hasil ya yang terjadi akibat pemakaian sesuatu, dan hasil itu bukan dari hasil utamanya. Oke. Gitu. Bisa positif, bisa negatif. Efek samping harus negatif, Franky? Enggak. Hasil efek samping bisa positif, negatif, positif juga bisa. Karena apa contohnya? Yang tadi, Dok. Jadi kalau misalkan kita minum obat, dikasih tahu nih efek sampingnya tidur, gitu kan ya, ngantuk bukan tidur. Ya udah, artinya kita udah tahu itu ngantuk itu kebetulan, artinya memang ditujukan supaya badan kita beristirahat, kan nggak perlu beli obat tidur lagi, gitu. Oke. Nah, ya kan. Tapi kebanyakan orang-orang tuh ngebahas efek samping yang negatif, artinya hasil yang di luar daripada hasil yang kita tuju. Gitu, misalnya kayak tadi. Oh, mungkin bukan kayak tadi ya. Kalau misalnya efek sampingnya kita makan obat nih, Dok. Efek sampingnya apa? Nggak suka makan. Jadi nggak doyan makan. Itu efek samping yang kurang bagus, karena kalau nggak suka makan kan nggak mempercepat penyembuhan juga. Itu efek samping yang kamu ngomong itu bisa bagus, bisa enggak, itu tergantung kondisinya. Kondisi. Contoh ngantuk. Efek samping kamu bilang ngantuk bagus karena kamu jadi bisa istirahat. Tapi kalau ngantuk kemudian naik motor, itu kecelakaan, itu efek samping yang jelek. Padahal efek sampingnya sama loh. Itu nggak bisa makan misalnya.
Kalau nggak nafsu makan, oke, nggak nafsu makan tuh bisa positif bisa negatif. Kalau dia mau kurus, bagus dong. Tapi kalau dia memangnya perlu makan karena dia kurang gizi, jadi kalau kita mau kurus harus ada yang ngurusin, Dok. Ya kan? Ya betul. Jangan cari ngegemukin. Oke, sekarang bedakan dengan komplikasi. Apa itu komplikasi? Itu bahasa Indonesia juga. Komplikasi itu suatu hasil dari samping yang kayak tadi juga mirip, tapi diakibatkan sama karena kita ada satu kondisi lainnya. Jadi kalau yang tadi itu nggak usah ada kondisi lainnya, dia nggak berantem. Tapi yang ini karena ada kondisi lainnya, ada efek sampingnya dari itu. Oke, sekarang misalnya contoh. Tapi tunggu dulu, bener nggak? Iya, belum tentu kan. Ya, udah capek-capek, Dok. Karena maksudnya gini, kalau kita nggak bisa bedain gitu, kita nggak bisa mempersalahkan dokter. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau seorang misalnya contoh, saya kasih kamu obat, saya kasih pasien obat, si pasien obat ya. Terus kemudian saya udah bilang, efek sampingnya ngantuk. Kamu untuk sementara istirahat aja di rumah. Jadi kasih tahu ini efek sampingnya, karena saya udah tahu udah pasti ngantuk gitu. Tapi orang ini kerjanya di pabrik, yang pabriknya tuh yang pakai mesin segala macam. Dia memaksakan diri kerja. Terus gara-gara kerja itu terjadi kecelakaan, tangannya masuk ke mesin, amputasi, luka. Sekarang pertanyaannya, kondisi seperti itu dokternya bisa dipersalahkan nggak? Kalau kamu jadi dokter nih, saya nggak akan kena kejadian begini kalau saya nggak minum obat dokter. Gara-gara kalau dokter kasih obat, saya mengalami kecelakaan. Atau seperti kayak tadi, ada dia nyetir mobil, kebetulan dia tuh supir. Dia kalau nggak nyetir, dia kalau jadi supir ya, dia kalau nggak nyetir nggak dapat uang. Padahal dia nyetir bus. Menjawab pertanyaan dokter nih, Dok. Ya. Sekarang dokter pelit sih nggak ngasih hadiah melulu nih. Kalau ada duitnya saya lebih semangat, Dok. Nah, menurut sekarang saya, sekarang kita cerita yang ini dulu deh. Dia udah dikasih tahu sama dokternya, nih yang bisa efek ngantuk. sampingnya ngantuk. Tapi dia memaksakan diri kerja, kemudian jadi kecelakaan. Dia bilang, saya nggak mau celaka kalau dokter yang kasih obat itu. Enggak, itu salah sih yang orangnya. Karena dokter itu kan udah memberikan penjelasan. Ini akibatnya ngantuk ya. Jadi betul kan, kalau dokternya sudah menerangkan, artinya kamu masih kerjain juga, sama aja tuh kamu ngelawan daripada apa yang diharusin. Contoh nih, Dok, saya ambil contoh karena saya supir akap. Dalam asuransi ada sekarang asuransi mencakup masalah banjir. Banjir itu kita lewatin banjir itu bukannya artinya di cover begitu aja. Kita akan bisa klaim asuransi terhadap penyebab banjirnya kalau kita mobil itu berada di tempat yang terdiam atau banjir di situ. Maka bisa kita klaim. Tapi kalau di depan kita ada banjir, kita terobos juga, itu namanya nekat. Nggak bisa diklaim. Gini, kalau efek samping itu adalah sesuatu yang sudah diketahui dokter. Kalau itu terjadi, dokternya tidak salah selama dia memberikan edukasi. Informasinya. Jadi misalnya contoh seperti tadi, dia bilang begini-begini, kamu jangan kerja, istirahat di rumah. Dia kerja juga, dia salah. Tapi kalau misalnya yang kedua, dokter kasih obat tapi dia tidak kasih tahu ke pasiennya bahwa itu bikin ngantuk, pasiennya kemudian ngendarain busnya tabrakan kemudian meninggal, dia harus ganti rugi. Dia nggak bisa salahin, dia bisa salahin dokter karena dokternya nggak ceritain. Iya. Itu efek samping. Efek samping adalah sesuatu yang diketahui dokter bisa terjadi akibat pemberian terapi tadi. Betul kan? Dokternya udah bisa memprediksi. Tapi kalau komplikasi itu tidak. Komplikasi misalnya unpredictable. Ya, karena dokter nggak bisa ngomong. Misalnya contoh, orang sakit bisul, sama dokter di kompres segala macam, terus tahu ternyata dia punya kencing manis. Kemudian bisulnya jadi menjadi semakin parah. Dokternya nggak bisa prediksi kan ini bisa sembuh apa enggak, karena dia pastinya sih kalau dirawat begitu kasih obat tuh sembuh. Apalagi kalau pasiennya nggak cerita gitu ya. Ya, itu komplikasi namanya. Jadi komplikasi adalah sesuatu yang tidak diinginkan, sama-sama tidak diinginkan oleh pasien, apa oleh dokter. Kalau yang efek samping itu dokternya sudah tahu, dia wajib memberitahu. Tapi kalau namanya komplikasi, dokter tidak tahu apa-apa. Tapi itu terjadi karena kondisi luar tadi yang kamu bilang. Dia nggak bisa prediksi. Misalnya contoh,
Saya dikasih obat A, ternyata saya alergi obat itu, terus saya gatal-gatal. Dokternya nggak bisa dipersalahkan, karena itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Kalau dokter bilang, kamu kasih obat ini, kamu bisa mati loh kalau kamu punya begini-begini. Nah itu kita nggak pernah tahu. Misalnya contoh begini, alergi. Orang alergi itu kondisi di badannya dia. Tapi dokternya, kamu ada alergi obat? Tidak. Ada alergi makanan? Tidak. Dokter kasih obat, ternyata dikatal. Itu bukannya efek samping, tapi komplikasi, Frankie. Karena kondisi dia badannya dia. Dia dikasih obat itu, ternyata dia punya sakit mah. Dia udah ditanya, nggak ada katanya. Begitu itu ternyata ada sakit mah, dan kemudian terjadi sesuatu efek yang tidak diinginkan akibat campuran dua hal itu. Jadi kalau efek samping dokter sudah bisa prediksi, kalau komplikasi itu tidak. Makanya pada efek samping dokter bisa dipersalahkan kalau dia tidak memberitahu. Tapi masalahnya gini, ada yang efek sampingnya banyak. Misalnya contoh, orang ngasih obat alergi pasti ngantuk. Itu dokter harus kasih tahu. Tapi dalam cerita di dalam pelajaran kedokteran, kalau dikasih obat gini, ada kemungkinan dia alergi, tapi kemungkinan 1/1.000.000 misalnya. Kemungkinan kecil. Dokter boleh nggak kasih tahu? Oh, dia boleh. Lah, jarang sekali. Nah sekarang contoh, orang disuntik sama dokter, bisa mati nggak? Tiba-tiba alergi atau apa? Bisa. Bisa aja. Tapi kalau dia bilang, kamu disuntik ini, kamu bisa mati loh. Kamu nggak jadi suntik. Kamu operasi bisa loh. Habis setelah di anestesi kamu nggak bangun lagi. Nggak mau operasi. Jadi efek samping yang diceritakan oleh dokter adalah efek samping yang paling sering, yang paling umum. Oke. Tapi kalau terjadi juga, dokternya tidak dipersalahkan kalau dia nggak ngomong. Tapi efek samping yang sering harus dikasih tahu. Jadi kalau special case yang sangat kecil sekali, itu artinya dimaafkan lah ya. Kayak gitu. Bukan dimaafkan, dokternya nggak bisa dipersalahkan. Iya, artinya tidak dapat dipersalahkan. Nggak bisa dipersalahkan, itu nggak ada tanggung jawab hukumnya. Nah sekarang cerita nih soal masalahnya obat. Kan ada orang-orang tertentu kalau dikasih makan obat, dia sendiri belum tentu patuh. Orang gila misalnya, anak kecil misalnya. Maka kita kasih taunya ke orang babysitternya atau orang tuanya. Ini harus dikasih makan obat, obatnya sampai 5 hari ya, nggak boleh stop ya. Supaya itu harus itu 1 hari 3 kali. Dia kasih tahu ke orang itu. Jadi dikasih tanggung jawab. Tapi kalau orang gila juga sama, yang dikasih tahu tuh bukan si pasiennya, karena pasiennya mungkin dia suruh 3 kali, dia nggak makan 3 kali, makannya sekali. Tapi orang gila kan nggak bodoh ya dok ya? Enggak. Cuman gila. Tapi doang, harus pengasuhnya. Makanya misalnya contoh kalau ada beberapa orang yang kecanduan narkoba, ada obat yang mesti dikasih, harus diminum. Obatnya itu juga narkoba juga. Diminumnya di depan dokter atau di depan susternya. Harus diawasi. Nah, sekarang contoh. Pernah tahu Mike Tyson? Pernah tahu nggak sekali waktu dia habis bertanding, Holyfield digigit kupingnya sampai putus? Oh iya. Nah, kamu tahu kenapa? Dia kesel nggak bisa ngalahin Holyfield. Salah. Gara-gara obat. Gara-gara obat tuh. Dia pikir itu obat tuh kuping. Bukan. Oh. Dia begini. Dia itu menderita satu penyakit, kelainan kejiwaan yang dia harus minum obat terus. Kalau dia tidak minum obat, dia bisa liar, emosi, bisa mengingatkan orang. Dia lalai minum obat. Begitu dia lalai, begitu dia dipanasin, dia panas, dia gigit kupingnya, kemudian kan dia dapat hukuman tuh. Tapi kemudian jadi masalah adalah dokternya ceritain nggak ke pengasuhnya bahwa obat itu harus diminum. Saya nggak baca. Nggak. Tapi maksudnya ya hal seperti itu. Sekarang pertanyaan, kalau misalnya dokternya udah kasih tahu pengasuhnya yang lupa ngasih obat, yang salah dokternya atau pengasuhnya? Ya pengasuhnya lah. Nah iya. Artinya kalau terjadi komplikasi atau apa, itu kan efek samping yang dokter udah tahu. Kalau obatnya nggak dimakan bisa begitu. Dokternya bisa dipersalahkan nggak? Ya nggak bisa. Kalau kayak gitu. Jadi paham nggak bedanya yang namanya efek samping sama komplikasi? Komplikasi sesuatu yang mungkin tidak bisa diprediksi. Orang dioperasi. Begitu ternyata komplikasi, kenapa? Waktu dioperasi itu dia nggak bangun-bangun, kenapa? Ternyata ginjalnya jelek. Obatnya tuh nggak dibuang, numpuk di badan, jadi keracunan. Itu sesuatu yang dokter nggak bisa prediksi.
Iya. Nah, makanya kalau misalnya ada satu kejadian dokter ngobatin pasien, hasilnya tidak sembuh, makin parah, cacat atau meninggal, dokternya bisa salah bisa enggak, harus dianalisis satu persatu apa yang terjadi. Jadi nggak otomatis gara-gara ke dokter terjadi ini, maka dokter otomatis salah, belum tentu. Ya nggak pasti, itu artinya kan tergantung case-nya dok. Ya, ya kan? Itu dia tergantung case-nya. Tapi paham ya, yang namanya efek samping apa komplikasi, di efek samping itu dokter tidak bisa dipersalahkan. Selama dia kasih tahu. menginformasikan. Tapi di komplikasi mungkin salah, mungkin juga enggak. Karena dokter nggak bisa prediksi. Tapi kalau terjadi komplikasi, dokternya nggak ngobatin dengan optimal, komplikasi gatal, misalnya dikasih anti alergi segala macam, ya dokternya jadi salah, ya kan? Tapi komplikasi sendiri tidak bisa dipersalahkan pada dokter karena itu sesuatu yang di luar dia punya tanggung jawab. Ya kalau saya sih ngelihatnya gini dok, dalam hal tanggung jawab dokter apa nggak dok itu, sebenarnya yang paling dokter itu harus bukan hanya takut dok ya. Lebih daripada sekedar takut terhadap hukum, takut terhadap hukuman sama bos gede di atas dok, kalau dia melakukan tindakan yang salah. Ya, nah itu kamu jangan lompat, itu lompat Frankie. Biasa kan dok? Saya ngomong Loncat. efek samping komplikasi itu lihat kasusnya. Nah sekarang berikutnya itu yang dua lagi. Satu namanya lalai, satunya namanya salah. Apa lalai dan apa salah? Lalai itu biasanya perempuan, kalau salah itu pemain bola. Muhammad Salah. Lalai. Enggak, apa bedanya? Lalai. Ini bahasa Indonesia loh, saya nggak ngomong. Lalai itu artinya orang yang kelupaan kan dok? Ya. Kan? Dia lupa, lupa terhadap satu yang harusnya dikerjakan. Itu contoh kayak tadi itu dok. Apa? Tadi yang bikin saya keganggu podcastnya dok. Saya harus telepon sana kesini. Nah itu kan lalai. Terus kalau salah? Kalau salah itu artinya dia sudah mengerjakan, tapi yang dikerjakannya tuh nggak benar, nggak sesuai dengan apa yang harus dia kerjakan gitu. Kasih contoh lah dalam masalah dokter lah, apa yang namanya lalai, apa yang namanya salah. Contoh nih dok, lalai kalau misalkan orang gimana ya, mau dioperasi, dia harusnya kan dikasih anestesi dulu, tapi dia nggak lakukan anestesi karena kelalaiannya dia. Apa itu nggak jelas apa. Contoh nih, mau dibelek deh kecil, kan harusnya kan kasih anestesi lokal sini ya kan, supaya nggak terlalu sakit, tapi dia lalai dan langsung belek aja gitu ya. Nah salah, yang ini salah nih ya, dia mau anestesi, tapi bukannya dikasih anestesi, tapi dikasih obat yang lain, di black juga, salah gitu dok. Nggak juga. Nih begini, sengaja saya bikin dokter pusing deh. Lalai itu begini, ada kewajiban dia A 1, 2, 3 ada 8, dia kerjain cuma 7 atau 6, itu lalai. Sesuatu yang harus dikerjakan tidak dikerjakan, itu lalai namanya. Ya tadi contoh pertama lalai benar dong ya, artinya dia harusnya anestesi dulu, dia nggak anestesi, berarti satu pekerjaan itu dilompatin, di skip. Iya, dia nggak anestesi. Misalnya contoh, mesinnya sebelum operasi dia periksa parunya normal, jantungnya normal, orang ini kuat nih menjalani anestesi, parunya nggak diperiksa. Tapi yang terjadi seringkali yang diperiksa bukan itu dok. Ya, tapi jangan ngomong yang dia lakukan yang berlebih, itu namanya pemeriksaan berlebih. Kalau lalai itu dia mestinya gitu, dia tidak lengkap. Yang pertama dicek tuh nggak, Bu atau Pak, ini biayanya sekian, ini boleh nggak? Ditanya duitnya dulu dok, kalau mau operasi itu sanggup apa nggak? Jangan ngomong itu kelainan dulu deh. Saya begini, kalau misalnya contoh, kalau seorang dokter sebelum anestesi itu ya mestinya minta inform consent. Inform consent. Habis inform consent terus diperiksa lagi parunya normal, jantungnya normal, jadi dikirimlah ke dokter jantung, kirim ke dokter penyakit dalam. Udah normal baru dikerjain. Nah itu tidak dikerjakan, salah satu itu namanya lalai. Nah lalai itu ada yang ringan, ada yang berat. Lalai itu dalam bahasa hukum namanya culpa. Ada culpa lata, culpa levis. Culpa levis itu culpa, jadi lalainya ringan.
akibatnya ringan. Levis itu berat. Misalnya contoh kulpa levis ya. Mestinya dokter sebelum operasi itu harus cuci tangan. Dia tidak cuci tangan. Ada kuman, jadi infeksi. Itu kulpa levis. Infeksi ya mungkin dikasih antibiotik sedikit dan nggak kenapa-napa. Levis. Kalau lata itu sampai misalnya dia akibatnya parah. Misalnya contoh, mestinya kalau dia mau nyuntik obat, ya dia kasih tahu dong ini namanya expired date-nya berapa. Karena apalagi ini obatnya itu dimasukin ke pembuluh darah. Dia tidak ngecek, sehingga disuntik kemudian terjadi komplikasi macam-macam. Itu sampai terjadi komplikasi sampai pasien meninggal. Itu besar. Kali yang komplikasi yang kulpa levis yang kecil, dokter itu bisa nggak dipersalahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau kulpa lata sampai cacat sampai mati, itu dokternya pasti salah. Jadi di situ tanggung jawabnya tuh full, Franky. Tapi kalau cuman yang ringan-ringan tuh tidak. Tapi jadi artinya kalau namanya lalai, dia tidak melakukan kewajibannya. Kalau dia berlebih-lebihan, itu malah perbuatan melawan hukum. Nggak perlu diperiksa ini, diperiksa gini-gini supaya dokter dapat duit. Itu mau dia udah tahu salah dikerjain. Itu ceritanya termasuk salah. Setiap kali ada kejadian, apakah ada kejadian begini-begini berurutan, itu belum tentu urutannya sama. Jadi contohnya begini lah, Franky. Yang tahu seorang dokter salah apa enggak, siapa sih yang mesti tahu? Ya. Pasien apa dokter? Cuma dokter yang bisa tahu kerjaan dokter. Iya. Artinya begini, dokternya. Misalnya contoh, orang ini mestinya dikasihnya obat A, sama dokternya dikasih obat B. Nah kan kita mesti tanya sama dokternya, ini obat B bisa nggak ngobatin itu? Oh nggak bisa, dia salah. Berarti itu salah. Tapi kalau dikasih obat A, sama dokter dikasih obat A, terjadi komplikasi nih. Si dokternya belum tentu salah, walaupun akibatnya dia cacat, dia mati. Karena itu ada komplikasi sesuatu yang dokternya nggak bisa prediksi. Kapan dokternya nggak salah? Kalau kan jadi komplikasi dan dokter sudah menangani dengan optimal dan terjadi juga. Gitu dok. Bisa kebayang nggak? Bisa. Nah, artinya apa? Kalau sesuatu yang terjadi berurutan itu belum tentu dokternya salah. Contoh, sekarang gini, Franky. Ada orang nih serangan jantung, datang ke UGD. Seandainya di serangan jantung di rumah, dia meninggal. Orang nggak ada yang nyalain siapa-siapa loh, Franky. Dari di rumah serangan jantung, iya dong. Tapi kebetulan dia waktu di serangan jantung itu di jalan. Gua rasanya nggak enak. Dia datang ke UGD. Wah kayaknya serangan jantung, dokternya ngobatin, mati juga. Sekarang orang kan bisa bilang, dia datang ke UGD disuntik sama dokter mati. Nah sekarang apakah dokter salah? Pertanyaannya. Ya. Coba kalau dia di rumah nggak ada yang dipersalahkan. Kebetulan di rumah sakit, apalagi dokternya belum melakukan sesuatu, tapi bisa aja pada waktu itu dokter udah mulai pakai EKG segala macam, mungkin udah dikasih obat buat pertolongan pertama sudah mati juga. Apakah kalau orang lihat urutan, dia tidak apa-apa datang ke UGD, didiagnosis itu, diobatin, disuntik sama dokter, mati, berarti dokter nyuntik menyebabkan dia mati. Nah siapa yang tahu itu betul apa enggak? Oke. Ini dokter mau nanya analisa saya. Analisa saya, dia tidak akan datang ke rumah sakit kalau dia tidak apa-apa. Satu. Kedua, kita sebenarnya walaupun kita awam, kita kan bisa tahu nih kira-kira yang dilakukan dokternya tuh mirip-mirip nggak dengan sepengetahuan kita yang kita peroleh selama ini kalau orang sakit seperti ini. Apakah urutannya itu kayak tadi sudah berlakukan benar atau enggak? Ya kalau misalnya nanti itu masalah obat suntiknya itu kan tergantung obat apa yang diberikan. Obat apa yang diberikan itu nanti tergantung kita cek lagi sama orang yang lebih tahu, karena kita kan awam. Makanya kalau kasus seperti itu kita nggak bisa otomatis gara-gara urutan itu dokternya udah pasti salah. Makanya untuk bilang dokter salah apa enggak, yang harus dilakukan pasien apa? Tanya ke dokternya, karena dialah yang tahu obat apa yang dikasih. Dok, tadi yang terjadi itu apa? Obat begini, analisa saya begini, diagnosis saya begini, makanya saya kasih obat itu. Ternyata dia udah terlambat datang ke sini, akhirnya dia meninggal.
Nah, bisa kita percaya, bisa juga enggak. Nah, kalau mau menggugat dokter, si keluarga pasien ini harus pergi ke dokter lain yang sama-sama dokter UGD. Kondisinya kayak begini, menurut dokter dia datang gini, kondisinya udah seperti ini, dikasih obat begini-begini, menurut dokter gimana? Ya nggak apa-apa, saya juga kalau ada lakukan itu, saya akan lakukan seperti itu. Hasilnya gimana dok? Udah 100% pasti sembuh? Enggak. Yang penting, wajar nggak mati? Ya wajar. Dalam hal itu dokter belum tentu salah, Franky. Nah, yang bagian itulah kebanyakan kadang-kadang orang bilang urutan itu dokternya pasti salah. Nah, misalnya contoh gini, ya, hal yang nggak urusan dengan dokter dah. Kamu nih orang-orang yang baik, ngundang temen, 10 orang temen kamu ke rumah, kamu istri masakin mie goreng, kasih semua, mereka senang makan nasi mie goreng. Salah satu orang itu ternyata tanpa setahu siapapun dia alergi udang. Pulang ke rumah gatal-gatal, bawa ke dokter, disuntik segala macam, kemudian akhirnya masuk di ruang perawatan 1 minggu dia dirawat. Katanya alergi udang. Terus kemudian dia ngajuin gugatan ke kamu. Dok, si Franky kasih saya makan, saya alergi udang, akibat itu saya dirawat di rumah sakit, keluar misalnya 10 juta. Dia menggugat kamu 10 juta. Pertanyaannya, kamu salah apa enggak? Oke. Dokternya lagi nih. Pertama saya mesti lurusin, yang namanya Franky ini yang di sini bukan orang baik tapi bukan orang jahat, Dok. Karena pengertian orang baik itu berat. Jadi kalau kita bukan orang baik lah, orang ramah lah. Teman diundang makan ke rumah, ramah. Pada saat saya mengundang makan, orang yang diundang itu kan punya hak untuk menolak makanan kalau dia udah tahu terhadap kondisinya sendiri. Jadi ngapain kita udah tahu alergi udang, dia maksa juga makan udang. Dia tidak tahu, masalahnya udangnya itu kecil-kecil, dia nggak ngeliat udangnya. Dan kamu juga nggak punya kepikiran mesti nanya, lu alergi udang nggak, alergi ini nggak kan? Ya, kalau semuanya kamu dengan etiket baik kasih mereka makan semua. Dan dia tidak ngeliat udangnya. Dan etiket tidak buruk gitu ya. Dia tidak ngeliat udangnya, jadi dia juga tidak tahu. Itu tapi kejadian aja kan, itu namanya komplikasi kan? Efek komplikasi itu namanya. Sesuatu di badan dia yang itu, kamu bisa dipersalahkan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kapan kita bisa tahu dipersalahkan? Setelah kita analisis kasusnya, alerginya apa? Alergi udang, ditanya ke Franky. Oh, Franky ada udangnya gitu. Ya udangnya saya mana tahu dia alergi. Nah, pada kondisi seperti itu dokter juga sama. Walaupun itu berurutan, walaupun itu ada sebab akibat, tetapi kamu nggak salah karena kenapa? Kamu tidak tahu. Nah, sekarang kasus dibalik. Datang 10 orang, kamu kasih makanan mie yang sama, tapi 10-10-nya mencret semua. Masuk ke UGD, 1 orang meninggal. Ternyata ada sesuatu di dalam makanan itu. Kuman, keracunan makanan. Kamu bisa dipersalahkan nggak? Yang kayak gitu antara bisa atau enggak tuh, Dok? Bisa. Itu namanya lalai. Kamu membuat makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Walaupun kamu nggak sengaja. Lalai itu tidak sengaja, Franky. Dia tidak, kalau orang lalai itu tidak tahu itu salah. Dia nggak ngerjain. Tapi kalau kesalahan dia udah tahu dikerjain juga. Saya bukan dokter bedah, saya nggak bedah. Itu salah, Franky. Nah, Dok, ini kebetulan ada satu kasus yang memang pernah sering terjadi nih, Dok. Orang ngundang makan atau ngasih nasi bok. Disiapin dari pagi, dimakannya siang. Itu lalai. Basi. Lalai. Itu lalai. Lalainya yang bikin atau yang ngasih? Dua-duanya bisa lalai. Kan yang bikinnya kan dia barangkali dia lalainya apa? Nggak kasih tahu ini makanannya nggak awet lama, lo jangan sampai lewat tengah hari. Bisa juga lalainya di orang yang ngasih. Sebelum ngasih mestinya paling sedikit dia coba aja lihat bau, bau udah bau. Atau ini gue udah berkhianat. Itu namanya lalai, Franky. Lalai itu artinya dia tidak tapi dia tidak lakukan. Jadi kan misalnya panitianya nasinya nanti diambil jam 8 pagi ya. Dia jam 8 atau jam 7 pagi. Tapi ada satu yang dilupa, jam 8 pagi tapi jangan sampai dimakan sampai sore hari. Nah, yang terjadi kan seringkali gitu, Dok. Dia diambil jam 7 pagi. Oke, karena jam 7 pagi disiapin jam 4 kan. Jam 7 diambil, dibawalah tuh nasi kotak naik bis. Jam 1, jam 2 baru makan.
Itu namanya lalai. Yang lalainya sih yang kita mesti lihat, yang antaranya bisa, yang ini juga ini nggak kasih tahu, yang ini itu namanya lalai, Frankie. Tapi kalau udah jelas salah adalah gini, nasi bungkus tuh 3 sama dia dipecah jadi 5, dikasih buat 5 orang. Ini korupsi, dia udah tahu itu salah. Dia udah tahu gini, ini udah bau-bau tetapnya dibagi. Itu salah, Frankie, karena dia udah tahu. Kalau salah tuh udah pidana, Frankie. Dia tahu itu salah, dikerjain. Nah, kalau seorang dokter udah tahu ini obat ini nggak boleh, bisa alergi, dia gitu, Dok, ya? Udah expired, tetap disuntik, itu salah, Frankie. Tapi kalau dia tidak tahu karena misalnya tanda expired itu udah kagak jelas, itu namanya lalai. Mestinya kan dia tanya sama suster, tanya ini obat yang lama apa enggak? Itu namanya lalai, dia kagak tanya karena dia udah itu beda. Nah, makanya saya bilang pertanggungjawaban dokter itu lihat case by case. Apakah kecelakaan? Ada itu, tapi ada satu lagi kecelakaan, Frankie, namanya. Apakah itu satu yang tadi yang pertama itu efek samping? Apakah itu komplikasi, lalai, atau salah? Tapi ada satu lagi yang namanya accident. Accident apa menurut kamu? Tanggung jawabnya beda, Frankie, itu semua harus. Accident. Ya, artinya sesuatu yang terjadi karena kecerobohan atau karena itu lalai larinya. Lalai ya. Ya, accident itu artinya apa ya? Kejadian yang tidak diinginkan. Nih, saya lagi ngobatin orang di rumah sakit. Tiba-tiba ada gempa bumi, orang ketimpa gara-gara otak. Itu accident, Frankie. Sesuatu yang sama sekali nggak bisa. Kalau itu kan alam ya, Dok, ya? Itu alam, tapi accident juga bisa begini. Nah, saya mau tanya, ini accident atau bukan? Contoh, lagi motong operasi, tangannya kesenggol sama si suster, jadi lebih panjang. Accident. Nah, itu terus accident kan ya? Kalau accident orang nggak bisa dipersalahkan. Nah, kita bisa tahu gitu nggak? Setelah kita telusuri kejadiannya. Saya lagi ada operasi nih, orang ditusuk misalnya, tusuk lagi begitu, lagi operasi lagi jahit, tiba-tiba lampu mati, saya nggak kelihatan apa-apa, tungguin sampai ini jala, telat sekian lama, perdarahan, mati, itu accident. Apakah dokter bisa dipersalahkan? Salahin PLN dong. Ya, nggak, maksud saya kayak misalkan lagi ngebedah, tangannya kesenggol sama si suster, akibatnya jadi lebih panjang. Ya. Itu yang salah, bisa disalahkan kan? Si susternya tadi atau suster, karena kan dia nggak boleh orang dekat-dekat kalau orang lagi operasi. Ya, itu pertanyaan bisa dipersalahkan. Tapi kalau kejadian itu nggak bisa dipersalahkan pada dokter. Jadi artinya gini, setiap kali kejadian kita tidak dengan serta-merta bisa menunjukkan dokter salah apa enggak. Sebelum kita mengetahui kejadiannya benarnya urutannya seperti apa. Kemudian yang ini tuh apakah itu adalah efek samping yang harusnya memang udah diduga, apakah komplikasi, apakah lalai, apakah salah, apakah accident. Karena masing-masing pertanggung jawabnya beda. Dan yang bisa tahu siapa? Orang di dalam. Kan sebenarnya orang di dalam, oh bisa aja dia kong kali kong itu dari dokter. Bisa, kan ada CCTV, ada segala macam. Kan kita bisa panggil second opinion. Jadi apa yang terjadi urutan itu belum tentu itu salah. Jadi saya mau kasih contoh begini. Ada sekali kejadian nih, kejadian beneran, Frankie. Ada pasien datang, gejala flu. Datang ke dokter, wah gejala flu. Sama dokter, biasanya dikasih obat nih, kasih resep nih, ini obat begini. Sama dokter diperiksa, dikasih obat. Terus kata dokter ini, dok ini panasnya disuntik deh. Sama dokter disuntik, habis disuntik terus lumpuh, Frankie. Lumpuh. Terus keluarganya menggugat dokternya. Setelah diperiksa, kemudian dianalisis kasusnya, ternyata itu polio. Dia suntiknya obat anti panas, ya karena diminta sama pasien dan emangnya juga panas kan. Dia nggak mau makan obat aja tapi minta disuntik polio. Nah, orang ini bicara kedokteran, kalau dia udah gejala batuk pilek, sebelum kita tahu apapun, itu bisa aja dia memang perjalanan penyakitnya akan lumpuh.
Karena polio itu bikin lumpuh. Diobatin sama nggak diobatin masih lumpuh. Dokternya nggak salah. Walaupun secara awam dilihat dia datang ke dokter, disuntik dokter kemudian lumpuh. Dipikir suntikan yang bikin lumpuh, padahal yang bikin lumpuh itu penyakitnya. Gitu. Jadi belum tuh. Nah, itu ada satu kejadian lagi. Kejadian di Jakarta. Seorang pasien HIV positif. Berobat ke situ. Dokternya tahu itu HIV positif. Yang tahu cuma dokternya sama pasiennya. Kan kita dokter nggak boleh ngomong ke siapa-siapa kan orang HIV. Sekali waktu dia begini-begini, ya biasa lah dokternya bilang, ya mau dikasih obat, salah satu obatnya harus disuntik. Gak lama kemudian begitu pulang, tiba-tiba muncul di kulitnya tuh hitam. Pasiennya kemudian meninggal. Keluarganya marah. Dokternya digugat, dia bilang dokternya salah kasih obat. Orang ini nggak apa-apa, disuntik, dia alergi, terjadi suatu kondisi yang namanya Stephen Johnson dan kemudian pasiennya meninggal. Itu analisis pasien dan analisis dari sarjana hukum. Kalau menurut kamu dokternya salah nggak? Itu urutan tuh. Kalau saya sih ngelihatnya gini, kalau kita mau ngegugat sesuatu kan kita harus membuktikan dalil. Dalam membuktikan dalil itu dasarnya itu kan jangan pakai argumentasi dari seorang sarjana hukum. Ditanya dulu tuh obatnya apa, gitu kan ya. Nanti tanya sama dokter lagi, kan dokter udah kasih tahu. Kalau dokter ini argumennya begini, ya baru kita pikirin ini layak untuk digugat atau enggak. Nah, pada kasus itu rumah sakitnya mau dibakar sama keluarga pasien. Karena dia bilang dokternya salah, gak mau ngaku. Akhirnya dokter terpaksa buka. Apa yang terjadi? Orang yang menderita HIV positif setelah sekian lama itu bisa mengalami komplikasi. Kita pada waktu tahu bahwa namanya HIV itu biasanya ujungnya meninggal. Meninggal itu bisa radang paru. Radang paru meninggal. Ya diobatin apa nggak diobatin, kalau radang paru dia bisa meninggal. Bisa diare dia meninggal. Dan salah satu yang bisa bikin meninggal adalah terjadinya kanker, namanya sarkoma Kaposi. Sarkoma Kaposi itu artinya kanker kulit yang hitam-hitam gitu. Jadi orang ini nggak diapa-apain dia bisa radang paru meninggal, bisa diare meninggal. Itu ujungnya dari HIV. Bisa tiba-tiba sarkoma Kaposi. Itu adalah kejadian yang memang perjalanan penyakitnya. Kebetulan di tengahnya antara sebelum dia muncul, dokternya nyuntik. Jadi suntikan dokter itu bukan penyebab, tetapi perjalanan penyakitnya itulah yang menjadi penyebab. Nah kalau kayak begitu tahu gitu, nggak akan tahu kalau kita nggak tanya ke dokter. Ditanya ke dokternya ternyata dikasih bukti, inilah dia HIV positif. Dia begitu diperiksa ininya ternyata sarkoma Kaposi. Itu perjalanan penyakit, bukan gara-gara suntikan. Jadi sesuatu yang berurutan itu belum tentu itu sebab akibat. Nah makanya kalau di dalam pengadilan soal urusan dokter, di pengadilan itu yang ngomong kan orang hukum, polisi orang hukum, jaksa penuntut umum orang hukum, pengacara orang hukum, pembuktiannya harus medis. Jadi kalau dalam hal seperti itu, pembuktiannya harus ditanya ke dokter. Ada begini-begini, ini kalau dia sarkoma, kalau dia HIV positif terus jadi sarkoma Kaposi, itu ada nggak sih yang nggak suntikan sehingga menyebabkan ini? Atau itu perjalanan penyakit yang tahulah dokter lain. Makanya di dalam pengadilan tuh nggak boleh menghukum seorang dokter tuh sebelum menghadirkan saksi banding. Yang mengatakan sebenarnya kondisi kayak gini. Second opinion itu di pengadilan. Pembuktiannya dari medis, bukan dari bidang lain. Sesuatu yang buat kita logis, saya nggak apa-apa disuntik sama dokter, tiba-tiba saya buta. Saya disuntik sama dokter, tiba-tiba saya jadi lumpuh separuh. Bisa aja kejadiannya belum tuh karena suntikan dokter, bisa aja tiba-tiba pada waktu itu saya mengalami stroke. Kalau nggak disuntik dokter ya stroke juga gitu lah. Nah itu kita nggak pernah tahu kecuali kalau dianalisis lebih dalam. Jadi makanya saya bilang nggak gampang. Karena gini,
Itulah salah satunya alasan kenapa saya belajar hukum. Karena supaya kita bisa menaruh pada porsinya. Kalau dokter memang salah, misal melakukan kesalahan, dia harus dihukum. Saya setuju. Kalau dia lalai, kalau lalainya besar, dan dokter lain mestinya nggak melakukan itu, dia melakukan, dia lalai yang berat lah. Misalnya semua dokter tahu lah kalau misalnya sebelum dikasih obat ini harus di skin test dulu, misalnya dites dulu alergi, enggak, dia nggak lakukan, itu lalai namanya. Kalau itu ya dia mungkin bisa dihukum. Tapi kalau di efek samping atau komplikasi mungkin bisa dihukum, mungkin juga enggak. Tapi kalau efek samping, kalau dokternya sudah memberikan keterangan nggak bisa disalahin gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah dokter itu rawan. Makanya ada satu teman saya yang udah pernah sekali kena, dia diminta ganti rugi sama pasien, ya, yang di dokter sampai di penjara sih jarang ya, diminta ganti rugi. Habis gitu dia bilang, kalau begini caranya sih, gua nggak mau jadi dokter lagi, karena risikonya terlalu besar. Yang datang ke saya kan bukan orang yang normal, apalagi kalau dokter di UGD, yang datang tuh orang udah nggak normal. Kita telat sedikit dia bisa meninggal, salah sedikit meninggal, nggak mau praktek. Nah, ada akibatnya kalau dokter itu terlalu gampang dipersalahkan. Saya bukan membela dokter, tetapi maksudnya tempatkanlah itu penyebabnya apa tadi, apakah efek samping, komplikasi, accident, lalai apa salah. Kalau itu nggak semuanya dokter dianggap selalu salah, apa akibatnya? Akibatnya dari segi hukum kesehatan itu adalah biaya pasien berobat makin tinggi. Kenapa, Friki? Kenapa jadi biaya jadi tinggi? Kenapa ya? Karena dokter itu kan perlu perlindungan. Dokter kalau misalnya saya setiap pasien dapat 20.000, begitu saya digugat saya harus bayar 1 miliar. Yang terjadi kan saya harus ikut asuransi dong. Kalau saya ikut asuransi bayar misalnya preminya 1 bulan misalnya 10 juta misalnya, anggap aja. Nah, duit itu dari mana? Penghasilan kan dari pasien. Ya tarif saya naikin supaya bisa bayar asuransi. Itu ya hidup. Yang kedua, itu salah satu efek sampingnya. Makanya di Amerika gugatan terhadap dokter itu dikasih batas, nggak boleh lebih dari sekian, ada batasan. Gugatannya harus sekian. Karena kalau enggak itu melambung sampai berapa beda, dokter nggak mau jadi dokter lagi. Satu, dokter nggak mau jadi dokter lagi. Yang kedua, asuransi. Semua dokter merasa perlu bukunya asuransi supaya dia ada pertanggungan, dan itu akan dibebankan pada pasien. Yang berikutnya adalah dokter jadi defensif. Kalau mulai sekarang saya nggak mau ngobatin orang yang kecelakaan. Kenapa? Kalau kecelakaan kemungkinan cacat, kemungkinan mati besar. Kemungkinan saya digugat besar. Saya cuma mau ngobati orang panu aja. Karena orang panu nggak bakal mati. Nggak bakal digugat. Orang yang sakit parah nggak kalau dokternya semuanya nolak gitu? Itu parah. Jadi dokternya nggak mau jadi dokter, dia yang cari kasus aman. Kasus aman, akibatnya banyak pasien yang mungkin perlu diobati sama dokternya nggak ada yang berani. Oh, operasi ini resiko besar, operasi jantung resiko mati, kok nggak mau operasi. Akhirnya pasien kan yang tahu. Yang kedua, defensive medicine yang negatif. Jadi dia nggak mau ngerjain. Tapi yang kedua, dia masih mau ngerjain, tapi tarif dinaikin. Kedua, kamu sakit batuk pilek, mestinya batuk pilek periksa, udah kasih obat aja, kamu bayar 200.000 beli obat. Tapi karena saya takut, jangan-jangan nanti ternyata itu TBC, ternyata itu HIV, periksa labnya 2 juta. Orang saya periksa semua kan, ginjalnya bagus kak, ini bagus kak. Karena kalau nggak diperiksa nanti saya disalahin. Periksa segala macam. Nah, itu loh yang kamu bilang ada dokter segala macam diperiksain, periksa segala macam. Oh, aman-aman juga. Dikasih obat resepnya 200.000. Tapi pemeriksaan labnya gitu. Itulah yang menerangkan kenapa ada beberapa dokter saking takutnya udah pernah sekali kena gugat. Periksa CT scan, periksa MRI, periksa begini. Karena dia mau melindungi dirinya supaya nggak disalahin, Pengki. Gue lalai, kenapa lu nggak periksa gitu? Nah, yang benar apa? Yang benar adalah hubungan dokter pasien itu adalah hubungan yang seimbang. Pasien nggak gampang nyalain dokter, dan dokter tidak ketakutan dalam menjalankan prakteknya.
dokter praktek dengan benar, si pasiennya juga benar gitu. Nah itulah tugasnya hukum kesehatan tuh membuat itu seimbang. Bukan dokternya jadi superior, dia bikin salah dia nggak bisa dihukum, bukan. Bukan juga menjadi pasien kemudian gampang-gampang ugat dokter, akibatnya juga jelek ke pasien. Gitu. Jadi hukum itu dibuat aturan supaya hak dan kewajiban masing-masing pihak itu sejajar, karena pada prinsipnya pasien, dokter ini sejajar. Tapi saya cuma ngomong satu hal, yang namanya kalau ini dia kondisi begini ke dokter kemudian terjadi lebih parah atau dia cacat atau meninggal sekalipun, belum tentu ini kesalahan dokter. Bisa ada hubungan sebab akibat, bisa juga enggak. Kalau ada hubungan sebab akibat itu karena lalai atau karena salah. Apakah itu karena kecelakaan ataukah karena efek samping atau komplikasi, itu tanggung jawabnya beda. Makanya nggak bisa kita langsung bilang ini salah, ini enggak, ini begini, ini enggak. Seperti itu, Franky. Kira-kira lebih mencerahkan nggak, lebih paham nggak untuk itu? Ya, kalau buat saya sih cukup paham, sangat paham. Tapi saya mau kasih satu ini aja dok, himbauan buat dokter-dokter dan buat pasien-pasien, jangan terlalu cepat nyalain dokter. Kata dokter kan bener, jangan terlalu ngerasa dokter juga superioritas. Karena menurut saya yang perlu kita takuti seperti tadi pertengahan kita ngomong dok, yang kita perlu takut bukan sama hukum di sini dok, hukum yang di atas dari bos gede, di atas Tuhan kita dok. Kalau kita niatnya baik mau ngobatin orang, yang nggak usah takut ya, karena tanggung jawab kita. Kalau kita sekedar nanti mau tujuannya kayak tadi, ada dokter-dokter yang ada ya, bukannya semua ya, yang tujuannya cuma mau nyari duit kan juga ada ya dok ya. Ada. Buntut-buntutnya kan nggak beres, nanti pertanggungjawabannya tuh di Tuhan. Dan kita juga ngapain nyala-nyalain, nanti juga orang yang nggak beres juga nanti kan dia bertanggung jawabnya di Tuhan. Ya kita mah mau gimana pasiennya dok ya, nggak bisa apa-apa. Dan si dokter juga kalau misalkan punya niatnya baik, tujuannya untuk nyembuhin, ya nggak usah takut. Gitu aja dok kalau menurut saya sih. Istilahnya hukum di sini udah bagus di hukum kedokteran untuk menyeimbangkan, tapi yang harus lebih menjadi patokan adalah niat. Niat kita mau nyembuhin atau niat kita mau nyari duit doang. Gitu. Kalau nyari nyembuhin sambil nyari duit nggak apa-apa, tapi kalau cuma nyari duit doang kayak tadi, ya janganlah, karena ada hukum yang lebih gede. Tapi ada satu hal Franky yang barangkali harus dipertimbangkan juga. Ada unsur yang sesuatu yang tidak bisa diabaikan, yaitu namanya hukum rumah sakit. Kadang-kadang kalau misalnya contoh tadi kamu ngomong, ada pasien belum tahu ada apa-apa langsung dibilang harus bayar dan segala macam, yang itu bukan hukum kedokteran. Itu hukum rumah sakit. Jadi artinya ada satu hal. Jadi kalau misalnya contoh ya. Itu berlaku semua rumah sakit? Oh, semua, seluruh dunia sama. Jadi bukan, tapi rumah sakit punya aturan. Jadi misalnya contoh gini, saya pernah ada di satu rumah sakit, itu sistem Franky. Kalau sistem dokter nggak bisa dipersalahkan. Di rumah sakit itu ada dokter bedah, ada dokter umum. Tapi kemudian di dalam rumah sakit itu ada beberapa dokter bedah itu karena merasa kekurangan pasien, dia bikin aturan di dalam rumah sakit. Rumah sakit nih, rumah sakit bahwa kalau di UGD ada pasien itu dengan luka jahitan yang lebih dari 5 cm, harus dokter bedah. Itu keharusan atau aturan rumah sakit. Itu hukum rumah sakit. Sekarang bisa nggak seorang dokter umum dipersalahkan? Lu kenapa begitu, kamu mesti ke dokter bedah, akhirnya jadi terlambat segala macam? Tidak bisa, karena itu sistem, bukan dokter yang salah. Nggak, pertanyaan saya, memang aturannya itu aturan umum atau aturan yang ya dalam tanda kutip bisa-bisanya rumah sakit itu doang? Bukan, di dalam undang-undang tuh ada hukum 5 cm. Itu aturan inter rumah sakit, namanya hospital bylaws. Di rumah sakit itu aturannya kayak gitu. Rumah sakit doang, itu doang kan? Iya. Tidak semua rumah sakit ya? Boleh dia gitu. Jadi contohnya gini, Franky, itu aturan itu yang memang berlaku. Misalnya contoh, di satu rumah sakit ada dokter bedah. Dokter bedah tangani semua. Patah kaki ditangani sama dia. Orang nggak bisa kencing ditangani sama dia. Orang prostat ditangani sama dia. Orang ini gitu. Tapi sekali waktu tiba-tiba rumah sakit itu nerima satu spesialis baru, spesialis ortopedi.
tadinya kalau ada orang patah kaki dia boleh lakukan operasi. Rumah sakit bilang kalau gitu nanti diberantem sama ortopedi nih. Dibikin aturan rumah sakit. Mulai dari sekarang, sejak ada dokter ortopedi, kalau kaki patah tulang, harus dia yang nangani. Dia udah nggak boleh. Kalau dia lakukan dia salah, Frankie, karena itu aturannya seperti itu. Nah, kita nggak bisa salahin, itu sistem. Nah, sama juga gini, di rumah sakit tuh ada namanya formularium, obat-obatan yang disediakan rumah sakit. Kalau orang sakit, obatnya itu, obat yang dianggap paling bagus menurut rumah sakit. Nah, saya ini dokter, ada orang sakit, ada 5 pilihan obat, yang paling bagus A, B, C. Yang B, C itu ada di formularium. Ya, saya mau milihnya A nggak bisa karena di rumah sakit nggak ada. Saya pilih yang B, ternyata jadi tidak manjur. Kan dokter nggak bisa dipersalahkan, itu aturan rumah sakit. Jadi artinya ada satu hal lain, itu yang di luar kendali dokter, itu yang membuat dokter seolah-olah salah. Padahal itu belum tentu. That's why kalau di fakultas hukum tuh ada hukum rumah sakit, ada hukum perawat, ada hukum bidan, ada hukum kedokteran. Emang nggak boleh dok ya kalau sebagai dokter berikan resep di luar pada obat yang ada di rumah sakit dok? Dokter bebas kalau dia praktek sendiri di luar. Kalau di rumah sakit? Ya dia harus ikuti aturan rumah sakit. Nah misalnya di rumah sakit itu bahwa seorang misalnya itu aturan intern, aturan itu ada undang-undangnya, Frankie. Makanya itu menjadi rada complicated kan. Cuman orang awam kan kagak tahu. Artinya kita juga harus memilih rumah sakit yang benar lah dok ya. Ya. Jangan rumah sakit yang tanda kutip. Itu dia. Tanda kutip. Tapi kan sekarang kadang-kadang orang fokus ke dokter nih. Oh dokternya salah begini. Kenapa kagak ditangani sama dokter? Kan bisa sama dokter. Kagak kalau aturan rumah sakit. Yang kesian dokter bedah. Begitu masuk ortopedi, kasus ortopedi dia nggak boleh tangani. Begitu ini masuk dokter bedah digestif, hernia dia nggak boleh nangani, bedah digestif yang nangani, dia ke sisa-sisa doang. Jadi itu kewenangan dokter aja bisa dicabut. Manakala tuh ada perubahan itu aturan rumah sakit pergi. Jadi belum tentu. Jadi makanya contoh kalau dokter pusat boleh kerjain apa? Kalau di daerah orang patah kaki dia boleh kerjain walaupun dia bukan spesialis ortopedi. Kalau orang perlu seksio dia boleh seksio, boleh. Kenapa enggak? Makanya kita diajarkan. Mungkin suatu saat kalau Indonesia udah begitu modern di kampung-kampung udah dokter bedah ortopedi, ada bedah plastik, ada kebidanan, dia nggak udah langsung kewenangannya hilang. Itu aturan, oke. Oke dok. Ya mudah-mudahan buat saya sih harapan saya kayak tadi dok. Tujuan kita dalam dunia kesehatan adalah membuat kondisi orang yang sakit jadi lebih sehat, gitu kan ya. Di luar daripada itu ya udah balikin lagi kepada niatnya kan, niatnya beres, ya nggak usah terlalu takut gitu ya. Dan pasien juga nggak usah terlalu gimana-gimana, nggak usah terlalu seuzon ya. Karena kalau dokter yang baik biasanya kan pengen pasiennya cepat pulang ke rumah. Ya karena keberhasilan ngobati pasien itu juga prestasi buat dokter. Nggak ada dokter yang mau. Itu pernah saya omongin sama satu tempat itu dok. Ya tapi jadi artinya kalau dokter sendiri sih sebenarnya mana pernah ada dokter yang mau operasinya gagal, operasinya yang berujung pada kondisi jelek. Semua dokter mau pasiennya sembuh. Tapi masalah yang datang kan bukan orang normal, orang yang kalau nggak diapa-apain juga bisa cacat, bisa meninggal, bisa apa, dokter intervensi apapun mungkin ada efek bagusnya, belum tentu juga gitu loh. Tapi kalau dokternya salah ya memang dokternya wajib dihukum. Tapi kalau tidak salah ya tidak salah. Dan yang tahu itu apa? Pembuktian oleh orang yang spesialisasinya sama, harus spesialis sama. Dokter kandungan yang harus menilai dokter kandungan lain. Nah disitulah ada second opinion atau mungkin saksi banding dari di pengadilan dan segala macam. Adu argumen di situ bener apa enggak. Jadi sesuatu yang berurutan seolah-olah sebab akibat belum tentu. Misalnya kemarin baru aja saya ada kasus pasien datang dengan stroke. Dengan kondisi stroke awal. Waktu diobatin gitu-gitu terus tiba-tiba pendarahan vaginanya. Cewek nih dok ya. Orang kan logika.
Dia stroke, diobatin stroke-nya jadi perdarahan vagina. Ternyata penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa dia ada kanker di serviksnya. Kanker rahim. Ya kan nggak ada hubungannya. Mana ada stroke menyebabkan kanker rahim? Atau sebaliknya juga sebenarnya juga bisa sama. Dia perdarahan, disangkanya kanker, waktu diobati tiba-tiba kena serangan stroke. Itu nggak ada hubungannya, Frankie. Jadi kalau di jawaban pertanyaan jadi B, benar-benar tidak berhubungan, walaupun berurutan gitu loh. Jadi artinya ya pada kondisi itu ya kita lihat lah, kita kan kalau yang tahu cuma dokter, nggak ada hubungannya antara stroke dengan itu gitu. Atau sebaliknya ada kanker rahim kok jadi stroke gitu, nggak ada hubungannya. Ya jangan disambung-sambungin gitu loh, walaupun berurutan gitu loh. Itu aja sih. Oke dok, jadi ya mudah-mudahan istilahnya ya kayak tadi dok nggak sembarangan lah nuduh-nuduh dokter ya, dan dokter juga nggak sembarangan nanganin pasiennya, karena istilahnya yang dipertanggungjawabkan sama dokter itu adalah nyawa. Ya artinya nyawa itu bukan karena dengan keilmuan dia juga bisa menyelamatkan nyawa, karena nyawa itu kan milik daripada Tuhan. Tapi kalau kemudian dokternya itu memang istilahnya tidak dengan proper nanganinnya, yaitu sama juga dia ngebuang ilmu kedokterannya dok. Ya. Nah, pertanggungjawabnya di atas nanti. Jangan salah, setiap dokter dimanapun di seluruh dunia itu mereka terikat kode etik. Iya. Ya, di antara lain salah satunya adalah harus menyelamatkan pasien dengan risiko apapun. Jadi tujuannya itu mulia sebenarnya. Jadi sebenarnya dok. Ya. Tapi kadang-kadang ada yang nggak benar. Oh, kalau yang kayak begitu namanya itu kalau nilai normal itu normal itu di kan luar ujung-ujung, di ujung-ujung itu ya di nggak usah dipikirin. Dok. Karena biar gimana manusia seorang dokter itu berasal dari masyarakat. Iya. Di tempat yang masyarakatnya tuh yang kita bicarain yang misalnya benar aja contoh dok lo ya. yang kagak benar ada 1%, ya pasti di dokter tuh ada 1%, karena dia adalah bagian dari masyarakat juga. Ya gitu. jangan sampai kita ketemu yang 1% tadi dok. Oh iya. Ya kita harapin semua beres dok. Ya. Oke dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.